Halo cuy, selamat datang lagi di video saya. Pada video kali ini agak berbeda dari sebelumnya, dimana sebelumnya tentang modifikasi. Kali ini bakal berkaitan tentang servis ya. Sebelumnya saya juga udah pernah bikin konten tentang servis motor ya, yaitu penggantian oli mesin dan juga oli gardannya. Untuk video kali ini saya bakal membahasnya tentang full service motor matic ya. Jadi untuk saya sendiri full service motor matic itu mulai dari yang pertama pastinya penggantian oli mesin. Seperti biasa oli yang saya pakai adalah Shell Advance ya. Kemudian yang kedua adalah servis CVT, dan kemudian terakhir servis throttle body dan juga busi. Cuma untuk motor kali ini ada request ya dari teman saya. Jadi ini motor punya teman saya, dia minta request ganti kampas rem depannya karena udah tipis dan juga udah bunyi-bunyi. Nanti kita ganti sekalian kita bersihin. Kemudian juga dia minta benerin untuk joknya. Sini joknya nggak bisa dikunci katanya. Oke. Untuk video kali ini karena jobnya cukup banyak, jadi kemungkinan nggak bisa membahas terlalu detail. Untuk video detail tentang servis CVT ataupun throttle body nanti insya Allah bakal saya buat di video selanjutnya ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke, kita mulai aja. Oke, di sini saya bakal mulai dari yang paling mudah dulu ya, yaitu penggantian oli. Kita buka dulu baut top olinya menggunakan kunci 12, lalu kita isi kembali olinya lewat lubang pengisian ya. Kita mulai aja. Mohon maaf kalau agak berisik karena sedang ada yang potong rumput ya di luar. Jadi barusan udah selesai dilakukan penggantian oli, udah diisi oli yang baru. Sekarang saya mau melakukan servis CVT terlebih dahulu ya. Untuk video servis CVT juga saya pernah bikin semacam ASMR gitu di video short yang bisa kalian tonton dulu aja mungkin ya. Nah, nanti untuk video jelasnya mungkin bisa di video selanjutnya ya. Kita mulai aja. Oke, jadi di sini part CVT-nya udah kebongkar semua ya. Sudah terlepas, jadi ini nanti bakal saya cuci dulu fan beltnya. Komponen-komponen yang lainnya juga dibersihin dulu dari debu sama grease ya. Ini kan kotor banget nih semuanya tuh ya. Dibersihin dulu, habis itu kita kasih grease ulang ya. Nah, untuk komponen CVT-nya sendiri, ini sekalian buat laporan ke teman saya ya. Di sini slide piece-nya itu bukan yang ori ya. Cuman di sini tetap bakal saya pakai karena teman saya ini baru ganti ya di bengkel lain ya. Dia bilangnya ori tapi ternyata enggak. Karena masih baru tapi dia udah kocak ya. Udah parah banget. Kemudian di sini untuk rumah rollernya sendiri masih bisa dipakai, masih aman. Bos-bosannya juga masih aman di sini, dia nggak ada kocak dipasang sini ya. Lalu untuk kampas gandanya di sini seperti saya rekomendasiin sebelumnya masih pakai Daytona, dan kondisinya masih aman ya. Untuk mangkok gandanya yang kartel juga kondisinya masih aman, cuman kotor aja, nanti tinggal dibersih-bersihin. Lalu di sini untuk pulinya belakang
Dia juga jalurnya masih aman, nggak terjadi keausan. Dan memang untuk seal o-ringnya ini udah agak bocor ya, jadi grease-nya itu sedikit keluar. Kemudian untuk bearing yang di sini, bearing yang di dalam puli belakang ini udah agak kasar ya sedikit, tapi masih bisa dipakai. Yang bearing bambunya juga sama, udah rada kasar. Jadi ini yang bikin suara berisik juga. Untuk bearing garden juga sama, dia udah kasar ya suaranya seperti ini. Oke, ini untuk puli depannya masih aman, masih bisa dipakai, tinggal dibersihin aja. Cuma untuk saat ini saya nggak bakal rekomendasiin ganti-ganti dulu, karena ya kasihan juga ya teman saya. Oh ya, untuk rollernya masih bisa dipakai, masih aman, awet juga itu Daytona. Oke, kita bersih-bersih dulu aja. Mulai. Jadi ini komponen CVT-nya udah saya bersihin ya, covernya juga udah, box CVT-nya juga udah. Kemudian tadi fan belnya yang saya cuci juga udah kering ya, dijemur. Jadi sekarang waktunya tinggal komponennya dikasih grease lagi, lalu tinggal kita pasang ya. Oke, mulai aja. Oke, jadi di sini saya sudah selesai melakukan servis CVT ya. Sudah rapi kembali, dan untuk job desk selanjutnya saya akan melakukan servis throttle body. Jadi ini tadi diselang isoma dulu. Sekalian servis throttle body, nanti saya akan memperbaiki joknya yang nggak bisa dikunci ya. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, jadi ini udah selesai ya, servis throttle bodinya udah jadi.
udah di reset ulang juga. Jadi buat kalian yang habis servis throttle body diusahain untuk di reset lagi ya. Kemudian untuk joknya juga udah enak ya. Ini udah saya akalin. Insya Allah sekarang mah nggak bakal jeblos-jeblos lagi tuh. Oke, aman ya. Udah bisa dipakai sekarang. Dan sekarang yang terakhir adalah tinggal ganti kampas rem ya. Di sini untuk kampas remnya saya saranin untuk menggunakan Daytona juga ya. So, jadi kita pasang aja sekalian kita bersihin. Oke, mulai. Oke cuy, jadi kurang lebih begini ya, udah selesai. Udah dilakukan servis full rutinan, ganti oli, servis CVT, throttle body. Terus untuk kampas rem depan juga udah diganti, jok udah dibenerin. Ini motor juga udah saya test ride ya sebelumnya. Di test ride lumayan jauh, muter-muter juga, buat memastikan kondisinya normal dan juga remnya normal ya, karena rem itu juga perlu rayon ya. Sekarang udah enak buat dipakai dan juga udah dicuci lagi, udah dicuci, udah digosok, jadi bersih. Ini mungkin PR-nya buat teman saya nanti ya. Untuk bagian CVT dia itu ada bunyi-bunyi karena memang slide piece-nya juga udah kena ya, dan juga bearingnya udah kena juga nih. Nah, kadang-kadang ya. Jadi asal suaranya itu dari situ ya, dari pertama itu slide piece dan juga bearingnya. Kemudian untuk depan sih aman, udah nggak ada suara decit-decitan lagi semenjak ganti kampas ini. Udah dibawa test ride juga, jadi udah loncer ya sekarang. Jok juga udah normal. So, mungkin video kali ini cukup sampai di sini aja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.